Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Pada pagi ini kita melanjutkan kajian dari surat At-Taubah ayat yang ke-18. Pada ayat ke-18 surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang dapat petunjuk. Minggu lalu sampai situ ya. Di minggu lalu sampai pada ayat 18 kita ulang sedikit. Di dalam kitab tafsir As-Sulbuni ini yang dimaksud dengan innama ya'muru masajidallah adalah innama tastaqimu imaratal masajid, itu sungguhnya kamu secara istiqamah senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Kalimat masjid di situ dalam bentuk jamak. Minggu lalu sudah saya singgung bahwa sebagian ada yang membaca dengan bentuk tunggal, jadi sinnya itu dimatikan dengan sukun masjid Allah, walaupun bacaannya tidak populer. Sementara di dalam mushaf Utsmani ini kita jumpai dalam bentuk masjid Allah. Maka yang dimaksud masjid Allah, sinnya disukunkan, itu adalah Masjidil Haram. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan Masjidil Haram itu maksudnya hanyalah orang yang beriman kepada Allah hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Di dalam bacaan yang kita singgung ini, yaitu masjid Allah dalam bentuk jamak atau plural, artinya masjid-masjid Allah masjid mana saja, bukan hanya Masjidil Haram, tapi masjid di mana saja dijumpai, kapan saja dijumpai. Maka yang paling layak atau lebih layak memakmurkannya adalah orang yang punya sifat-sifat seperti itu. Jadi tidak layak orang-orang yang kafir memakmurkan masjid, baik sebagai pengurusnya atau fasilitatornya, apalagi yang sering terlibat di dalam kegiatan ritual di dalamnya. Karena ini menyebut ciri khas karakter kaum muslim. Jadi yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah hanyalah muslim. Allah menyebut juga bukan hanya terkait dengan man amana billahi wal yawmil akhir atau keimanan kepada Allah. Yang membedakan muslim dengan orang musyrik kota Mekah dulu, yang mereka merasa lebih berhak memakmurkan Masjidil Haram karena mereka lebih dulu ada, sedangkan Islam datang belakangan. Jadi turunnya ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa walaupun mereka lebih dulu, nenek moyang orang-orang yang ada di masa jahiliyah, ada para penyembah berhala, tetapi yang lebih berhak adalah orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, sekaligus dalam bentuk perbuatan itu menampakkan wa aqama sholata wa ata zakat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mendirikan sholat di sini ditafsirkan aqama sholata al-maktubah bi hududiha, yaitu mereka senantiasa mendirikan sholat yang wajib bihududiha, dengan berbagai batasan-batasannya. Sementara wa zakat di sini wa ada zakata al-mafruḍah bi syurutiha, yaitu menunaikan zakat yang diwajibkan bi syurutiha dengan berbagai syarat-syarat yang meliputi zakat tersebut.
Jadi konteks sholat di sini adalah sholat wajib, ya. Dan zakat di sini adalah zakat wajib atau sedekah wajib. Sedangkan walam yakhsha illallah, dan tidak mereka takuti kecuali Allah, yaitu khafallah wa lam yarham ahadan siwahu. Mereka takut kepada Allah dan tidak gentar kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Ini jadi ciri khas bahwa yang berhak mengelola masjid-masjid termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa dan yang lain-lain itu adalah orang-orang yang memiliki sifat atau ciri dan karakter seperti itu. Di sebagian negeri Muslim pada saat sekarang ini, pengelolaan berbagai masjid itu dihandle atau diambil alih oleh negara. Jadi diambil alih oleh negara. Seperti di Saudi, di Mesir, di negara-negara Teluk, diambil alih oleh negara. Yang menjadi masalah adalah ketika negara mengintervensi secara politik dalam hal pengelolaan masjid, maka disitulah bertabrakan dengan makna atau maksud ayat ini. Karena yang lebih berhak untuk memakmurkan masjid adalah orang yang memiliki karakter ini. Kemudian mana fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka yang memakmurkan masjid tadi itu dengan sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, itu termasuk orang yang dapat petunjuk. Maka kalimat fa'asa walaupun di Indonesiakan atau dialih bahasakan dengan mudah-mudahan, berarti bisa jadi ya, bisa juga tidak. Fa'asa. Maka ketahuilah bahwa jika Allah yang mengatakan fa'asa, maka itu maknanya pasti. Jadi qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, kullu asa, setiap kata asa, yaitu mudah-mudahan fil Quran, yang ada dalam Quran, itu wajibatun. Maknanya adalah wajib, yaitu wajib terjadi. Jadi harus. Jadi terjemahan tepatnya, mereka yang memiliki karakter seperti tadi disebutkan dalam ayat, yang berhak memakmurkan masjid, mereka lah yang berhak untuk dapat petunjuk, dan itu pasti. Di sini juga contoh kalimat yang menggunakan asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita sering dengar ayat itu. Mudah-mudahan ya dia membangkitkanmu Muhammad di tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Maksudnya adalah inna rabbaka sayab'asuka maqaman mahmuda, yaitu sesungguhnya Tuhanmu akan membangkitkanmu dalam kedudukan yang terpuji. Maksudnya Rasulullah SAW mendapatkan keistimewaan hiya asy-syafa'ah, yaitu berhak atau memiliki syafaat yang tidak dimiliki oleh para nabi atau para rasul yang lain. Kalimat asa ayyab asa rabbuka dalam ayat tersebut tentu bukan mudah-mudahan Allah akan membangkitkan Rasul kita Muhammad nanti dan diberi otoritas syafaat. Itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Sehingga dimaknai asa ayyab asa rabbuka, kalimat asa itu adalah kepastian. Itu Allah pasti nanti akan memberikan kepada Rasul kita kedudukan yang tinggi. Ini mengenai ayat yang ke-18. Rasanya minggu lalu itu yang kita ulangi sedikit. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat ke-19. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah kamu samakan orang yang memberi minum para jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram dulu di masa jahiliyah, maksudnya mereka masih musyrik, kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah, dengan orang yang beriman kepada Allah, yang iman kepada hari akhir dan berjihad di jalan Allah. La yastawuna indallah, mereka itu tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin,
Dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Jadi ayat ini disebutkan dalam salah satu riwayat, banyak sebab nuzulnya di sini, banyak riwayat. Salah satu yang populer adalah perkataan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang mengatakan, la in kuntum sadaqtumuna bil Islam wal hijrah. Jadi kalian kira kalian telah mendahului kami dengan Islam dan hijrah. Maksudnya lebih unggul dibandingkan kami dari penduduk Mekah. Kalian yang orang-orang di Madinah itu dengan Islam dan hijrahnya kalian. Falaqad kunna na'muru al-masjidal haram wa nusqil hajj. Sementara kami ini sudah lama memakmurkan Masjidil Haram dan juga memberi kepada jamaah haji itu jamuan atau minuman. Karena Abbas itu ditugasi untuk menyediakan jamuan, makan dan minum kepada jamaah haji di masa jahiliyah. Ini menurut salah satu versi. Dalam versi lain dikatakan ada 3 orang yang saling membangga-banggakan. Jadi ada Ali bin Abi Thalib, lalu Abbas, satu lagi itu Talha bin Syaibah, pemegang kunci Ka'bah. Jadi Talha bin Syaibah mengatakan, ana sahibul bait, aku ini adalah pemilik Masjidil Haram, sahibul bait maksudnya. Di tanganku lah kunci Ka'bah. Jadi dia berhak untuk menutup atau membuka kunci Ka'bah dan berhak siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak ke dalam Ka'bah. Lalu Abbas mengatakan, saya ini adalah pemilik atau punya otoritas untuk menyediakan air minum bagi para jamaah haji. Ini adalah juga kemuliaan dan kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana sahibul jihad, aku ini adalah aktivis jihad fi sabilillah. Jadi masing-masing punya kebanggaan, ingin mengungguli yang lain dengan cara status sosial atau derajat atau pangkat dari segi aktivitasnya itu ditampilkan. Jadi kalau Al-Quran tidak turun, kita nggak tahu mana yang paling baik. Jadi ada orang yang turun-temurun keluarganya mengurus Ka'bah, memperbaiki, memperindah, membuka dan menutup, membersihkan segala macam. Itu dilakukan selama ratusan tahun. Ada juga keluarga yang menyediakan makanan minuman untuk jamaah haji di musim haji sebelum datang Islam. Lalu ada orang belakangan seperti Ali bin Abi Thalib yang mengagungkan dirinya sebagai aktivis jihad, bukan aktivis demo, aktivis jihad. Maka Al-Quran di sini menurunkan ayat ini. Jadi salah satu dari berbagai sebab nuzul ayat ini banyak. Yang paling populer yaitu. Jadi ayat ini menyatakan, apakah kamu samakan antara orang yang memakmurkan Masjid Baitul Haram yang menyediakan minuman para jemaah haji dengan orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir dan jihad fisabilillah? Maka di sini tentu tidak perlu ada jawabannya. Pertanyaan itu saja sudah memberi jawaban kepada kita. Walaupun nanti ayat berikutnya itu jawaban penguatnya. Jadi kalimat aja'altum siqayatal hajj dan seterusnya di sini dijelaskan dalam kitab tafsir ini al-khitabu lil musyrikin. Seruan ayat ini ditujukan kepada orang musyrik. Pada orang musyrik yang membangga-banggakan kegiatan mereka di masa jahiliyah. Seolah-olah itu lebih unggul daripada orang yang hijrah, lebih unggul dari orang yang berjihad. Maka di sini seakan-akan menyatakan aja'atum ya ma'syaral musyrikin siqayatal hajij wa silalatal bait ka imani man amana billahi wa jahidu fi sabilihi.
Apakah kalian wahai orang-orang musyrik menganggap atau menyamakan menyuguhkan minuman dan makanan kepada jamaah haji, lalu mengurus urusan Ka'bah itu sama dengan orang yang iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah? Wa huwa raddun 'ala al-Abbas, dan ayat ini adalah ayat raddun 'ala al-Abbas, untuk menjawab telak pertanyaan dan sindiran dari Abbas bin Abdul Muthalib pada sahabat Nabi, terutama Ali bin Abi Thalib, keluarganya juga. Sindiran ini juga merupakan jawaban bahwa yang paling diunggulkan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan juga berjihad fisabilillah dibandingkan orang yang mengurus Ka'bah. Ini juga sindiran untuk zaman kita sekarang kepada penguasa atau pengelola Ka'bah pada saat sekarang ini. Bukan berarti mereka lebih mulia dibandingkan dengan yang beriman dan jihad fisabilillah. Jadi karena ada kalimat jihad fisabilillah, itulah pengorbanan orang yang beriman dan berjihad fisabilillah jauh lebih tinggi. Ya, kalau urus masjid kan resikonya capek aja istilahnya. Capek tapi dapat gaji kan, ya seimbang. Tapi jihad gugur, ya selesai sebagai syuhada. Jadi resikonya berat untuk jihad fisabilillah, maka tidak bisa disamakan. Apalagi jihad fisabilillah itu amal yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan amal-amal yang lain. Allah Subhanahu wa taala di sini juga menyatakan la yastawuna indallah. Itu jawaban. Di sisi Allah nggak sama. Di sisi manusia mungkin dianggap sama saja. Banyak orang mengatakan apa sih bedanya antara muslim, kafir, mereka yang berderma atau memberikan hartanya, kan sama-sama sedekah, sama-sama baik, kan gitu. Kadang-kadang yang bukan muslim lebih banyak sedekahnya, lebih sering dibandingkan muslim. Mereka yang bukan muslim banyak membantu orang-orang miskin, lalu dibandingkan dengan muslim yang lainnya yang dianggap lebih sedikit. Mereka menganggap bahwa keimanan itu nomor sekian lah, yang penting nyata, kerja nyata. Maka di sini perbandingan antar kebaikan satu dengan yang lain itu, jika di antara mereka ada yang beriman dan tidak beriman, justru disitulah perbedaan kontras. Bahwa orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda di sisi Allah. La yastawuna indallah. Jadi walaupun amalnya itu sama, di satu orang misalnya, dari mana kita tahu ada dua orang sama-sama berderma, sama-sama aktif di dalam kegiatan sosial, sama-sama sering membantu orang lain, tapi berbeda, yang satu muslim yang satu tidak. Lalu kita serahkan kepada manusia untuk mengukur mana yang baik di antara keduanya, maka manusia akan menganggap dua-duanya baik, orang yang baik. Maka Allah di sini tidak menyamakan, membedakan. Bahkan walaupun yang bukan muslim itu mengurus urusan masjid, sebagaimana dulu orang kafir Quraisy Makkah sebelum mereka memeluk Islam, sebelum Makkah ditaklukkan, mereka adalah pengelola Ka'bah. Maka walaupun pengelola Ka'bah dan juga banyak kebaikan yang dianggap oleh manusia mereka telah lakukan, di sisi Allah tidak sama dengan orang yang beriman dan berjihad dan mereka tidak mengelola Ka'bah. Jadi ini menjadi dalil atau argumen untuk menjelaskan perbedaan antara muslim dan bukan muslim ketika mereka sama-sama melakukan yang menurut manusia itu kebaikan. Di dalam ayat ini bahkan ketika menjelaskan wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak beri petunjuk pada orang zalim, kaum yang zalim, di sini disebut hadakat ta'lil. Ini seperti alasan atau illah, ay la yuwaffiqu zalimina ila ma'rifatil haq, yang tidak bisa menyamakan atau menyelaraskan antara kezaliman dengan orang yang ingin mengetahui hak. Wa makna al-ayat, dan makna ayat ini adalah inkaru ayyusabbahul musyrikuna bil mu'minin. Makna ayat ini adalah pengingkaran
yang menyerupakan orang musyrik dengan orang mukmin. Jadi beda antara musyrik dan mukmin, kafir dengan mukmin itu berbeda. Tidak ada tasbih. Walaupun amal perbuatannya di mata manusia sama-sama baik. Yang satu nggak pernah menyakiti tetangga, yang satu juga nggak pernah. Yang satu rajin beribadahnya, yang satu juga rajin beribadahnya, tapi beda tempat ibadahnya karena beda keyakinannya. Yang satu rajin membantu fakir miskin, yang satunya juga rajin membantu fakir miskin. Lalu orang mengatakan dua-duanya orang baik, mudah-mudahan Allah terima dua-duanya. Jadi ayat ini membedakan la yastawuna indallah, itu tidak sama di sisi Allah. Jadi bagaimana mungkin kemusyrikan atau kekufuran itu disamakan, yushabbahul musyrikuna bil mu'minin, disamakan dengan orang-orang mukmin. Karena seorang mukmin beramal karena ikhlas kepada Allah, mencari ridhonya dan berharap ganjaran atau pahala, tidak yang lain. Sementara orang yang bukan mukmin berbeda motivasinya. Bukan karena ikhlas kepada Allah, sementara Allah atau Tuhannya berbeda. Bagaimana kita mengatakan dia juga ikhlas, Tuhannya kan beda. Jadi begitu Tuhannya beda, maka ukuran atau kualitas keikhlasannya tentulah tidak sama. Karena tujuannya berbeda. Jadi yang dituju, di mana dia ingin berbuat itu untuk siapa, untuk apa, itu berbeda. Ayat yang menyatakan wallahu la yahdil qaumal zalimin juga menunjukkan, di sini dikatakan awdahaha bi annal kafirina billahi humudz zalimun. Jadi jelas pada ayat tersebut bahwa orang-orang kafir itu, orang kafir kepada Allah, mereka itu adalah orang yang zalim, yaitu menzalimi diri mereka dengan bi'adamil iman, dengan meniadakan keimanan kepada Allah. Jadi boleh kita menyebut mereka yang tidak yakin kepada Allah itu dengan kalimat zalim, walaupun tidak melakukan perbuatan apa-apa di mata manusia, tidak menyakiti tetangga, nggak pernah mencuri, nggak pernah ini, malah perbuatan baik menurut manusia. Tapi bisa dikatakan berdasarkan ayat ini mereka tetap zalim dari sisi keyakinannya, karena tidak beriman kepada sosok yang benar, yang hak, pada Allah, pada Tuhan yang benar, tapi pada Tuhan yang salah. Jadi ini kalimat zalim, ini kalimat intoleran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya yang terkait dengan ayat sebelumnya ini, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'dhamu darajatan indallah, itu mereka lebih agung, lebih mulia di sisi Allah. Jadi tidak sama. Pada ayat sebelumnya Allah menyatakan tidak sama antara orang yang memakmurkan Masjidil Haram, yang menyediakan jamaah haji untuk makan minum, dengan orang yang beriman kepada Allah hari akhir dan jihad fisabilillah. Enggak sama. Maka pada ayat yang ke-20 ini bukan hanya tidak sama, Allah menyebutkan lebih tinggi derajatnya. Bukan hanya la yastawuna indallah, tapi Allah di sini menyatakan a'dhamu darajatan indallah. Lebih tinggi derajatnya siapa? Yaitu alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ini 3 kalimat yang sering kali kita dapati di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Iman, hijrah, jihad. Ini seperti pilar dalam sebagian gerakan Islam. Jadi kata-kata bertuah, Anda harus beriman, berhijrah, baru berjihad. 3 yang tidak bisa dilepaskan. Kalau cuma 2, belum. Apalagi kalau cuma iman saja. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan 3 ini? Karena memang dalam konteks sabab nuzul ayat yang sebelumnya tadi saya singgung, memang mereka menyinggung kalimat itu. Jadi ketika Ali mengatakan ana sahibul jihad, aku ini adalah aktivis jihad, maka di sini dimunculkan kalimat wajahadu fi sabilillah.
Sementara kalimat wahajaru dalam sebagian sebab nuzul memang muncul juga kalimat hijrah. Ketika kaum muslim menaklukkan kota Makkah, di antara mereka ada yang bertanya kepada keluarga-keluarga yang ada di kota Makkah, mengapa kalian tidak berhijrah? Padahal muslim juga cuma nggak hijrah. Mengapa kalian tidak berhijrah ke Madinah? Mengapa kalian tidak ingin berjumpa dengan Nabi di Madinah? Dan mereka punya alasan, antara lain mengurus Ka'bah lah, mengurus jamaah haji dan seterusnya yang dianggap itu lebih berhak atau lebih mulia. Maka ayat ini memunculkan mana yang lebih mulia. Jadi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi kalimat wa hajaru wa jahadu ini ada hubungannya dengan konteks sabab nuzul ayat terkait dengan pembangga-banggaan di antara mereka, orang-orang yang dulunya kafir lalu masuk Islam, dengan orang yang memang beriman sebagai angkatan pertama dan ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, dengan orang yang masuk Islam belakangan yang tidak pernah berhijrah. Ya bagaimana berhijrah? Mekahnya sudah ditaklukkan, mau hijrah kemana? Jadi sudah lewat. Mereka yang masuk Islam belakangan karena sebab Fathu Makkah itulah yang kemudian mereka tidak ingin merasa dikalahkan lalu membangga-banggakan apa yang mereka pernah lakukan dulu, mengurus dan mengelola Ka'bah atau jamaah haji. Dan ini dimunculkan kalimat hajaru wa jihadu. Karena hijrah itu aktivitas yang berat, pengorbanannya juga nyawa, pengorbanannya harta, pengorbanannya keluarga. Begitu juga jihad fisabilillah. Apalagi sini menggunakan kalimat bi amwalihim wa anfusihim. Jadi Allah lebih detail merinci bahwa jihad fisabilillah ini bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan juga jiwa mereka. Bukan jihad berdasarkan makna jihadnya cukup jihad tulisan aja atau jihad pemikiran. Maka ini dibandingkan dengan fisik, bi amwalihim wa anfusihim. Karena mereka membandingkannya dengan fisik, mengurus Ka'bah, mengelola urusan jamuan orang-orang yang pergi haji dengan menyediakan minum dan makannya, itu fisik. Mengorbankan harta juga, karena dari mana hartanya? Menyediakan minuman itu dari harta, bukan memungut retribusi dari jamaah haji seperti yang sekarang ini. Bayar 35 juta, ya, kita dapat hotel sekian, saya 40 hari, makan 3 kali sehari, dan ada living costnya 1.100 real selama sebulan sana. Itu kan duit kita. Tapi zaman dulu, zaman jahiliyah, ketika jamaah haji datang, mereka nggak bayar retribusi kepada penduduk Mekah, nggak ada. Apalagi ke BPIH itu nggak ada. Tapi mereka disediakan karena sebagai tamu Allah, penduduk Mekah punya tradisi untuk menghormatinya dan menyediakan. Di mana mereka harus tidur atau tenda-tendanya harus di mana, kemudian makan minumnya. Itu kan perlu modal. Makan minumnya itu. Jadi pengorbanan hartanya. Maka di sini Allah juga menyelipkan kalimat bi amwalihim wa anfusihim. Karena di situ ada pengorbanan harta, ada juga pengorbanan jiwa. Jadi kalau mereka ingin menandingkan mana yang lebih berat, maka Allah mengutip juga dengan kalimat bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalimat a'dhamu darajatan di sini ini juga menjadi apa istilahnya, bentuk mubalaghah yang paling dibandingkan bandingannya. Jadi yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling mulia. Artinya ada dua objek yang dibandingkan atau lebih. Maka yang paling Allah kemudian sebut, yaitu yang berjihad fisabilillah, yang juga berhijrah dan tentu saja beriman kepada Allah.
Dengan demikian tidak bisa kita menyepelekan aktivitas hijrah, aktivitas jihad, bahkan dengan bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Bukan hanya memakmurkan Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lain, bukan hanya mengelola atau menservis para jamaah haji, tapi dengan kegiatan ibadah yang lain. Bahkan hijrah dan jihad itu tetap memiliki ranking-ranking yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang lain. Dan tidak setiap muslim apalagi zaman sekarang itu bisa meraihnya. Jadi sulit untuk meraihnya. Di sini disebutkan hadza ziyadatun tawdih wa bayanun li ahli jihad. Jadi ayat a'dhamu darajatan indallah ini adalah menambah tawdih, menambah kejelasan bagi aktivis jihad bahwa mereka memang derajatnya paling tinggi dibandingkan kegiatan kebaikan yang lain. Mana ayat ini menurut tafsir Imam As-Sabuni bahwa orang-orang yang mensucikan diri mereka dari najis kesyirikan, lalu membaluinya dengan keimanan, membersihkan badan mereka dengan hijrah dari negeri atau suku atau bangsanya. Padahal suku atau bangsanya atau negeri tempat kita lahir, tempat membesarkan kita, itu biasa menjadi tempat kecintaan kita. Orang suka rindu dengan pulang kampung kan itu. Ya karena tempat lahir kita, tempat kecil kita, tempat kita dibesarkan. Tempat teman-teman kecil kita, jadi memori kita senang kalau kita balik lagi sekali-kali lah ke kampung kita. Itu kita korbankan. Di kota Mekah itu dikorbankan. Lalu kemudian mengerahkan diri mereka dan harta mereka untuk jihad fisabilillah. Jadi 3 aktivitas ini berat. Yang pertama meninggalkan syirik itu berat bagi orang-orang Mekah. Bagi pengikut Rasul generasi pertama itu sangat berat karena ujiannya itu ujian nyawa juga. Dianggap agama baru. Kalau ada ketahuan mengikuti agama Muhammad, maka mereka akan dikucilkan, disiksa, sebagian dibunuh. Kalau mereka tidak punya pembela seperti hamba sahaya atau budak belian. Jadi ini pengorbanannya berat. Lalu hijrah, kesukaan dan kecintaan mereka kepada masa kecil, masa remaja di kota, tempat mereka tumbuh berkembang, tempat mereka bercengkrama dengan teman-temannya. Mungkin juga tempat mereka bisnis cuan atau hokinya di sana. Mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan perniagaan, mereka tinggalkan karena keluarga mereka tinggalkan. Itu pengorbanan yang berat. Jadi bagi kita yang pernah meninggalkan kampung halaman, bukan dulu kita kuliah di sini, bukan. Maksudnya kita sudah punya rumah, punya keluarga di sana, lalu kita tinggalkan kota itu, kita pindah ke tempat lain, kita jual rumah kita. Itu berat. Jadi meninggalkan kemapanan. Apalagi orang-orang setempat tidak suka dengan keberadaan kita, seperti terusir. Lalu kita datang ke suatu kota yang kita tidak tahu di sana kita akan jadi apa, siapa yang akan menolong kita. Karena kita nggak bawa harta sedikit pun, nggak boleh membawa harta. Nah, hijrah seperti ini itu berat. Belum lagi nanti jihad. Jadi ini memang 3 kalimat ini adalah kegiatan yang luar biasa berat implikasi fisiknya kepada orang-orang mukmin. Karena itu Allah kemudian menyebut wa ulaika humul faizun. Mereka justru yang dapat keberuntungan atau kemenangan. Itu orang beriman, berhijrah dan berjihad ini dapat kemenangan. Bukan cuma lebih baik di sisi Allah, bukan cuma a'dhamu darajatan indallah, tapi wa ulaika humul faizun. Di sini ditafsirkan wa ulaika humul mukhtasuna bil fawzil 'adzim fi jannatin na'im. Mereka itulah yang mendapatkan keberuntungan yang besar, yang spesial, yaitu jannatin na'im. Itu surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Jadi wajar kalau dapat imbalan seperti itu.
Lalu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ini adalah rincian juga terhadap imbalan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad tadi. Yubashshiruhum rabbuhum, yaitu Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka bi rahmatin minhu, dengan rahmat darinya, dari Allah. Waridwanin, dan ridhonya, wajannatin, dan juga surga-surga, lahum fiha na'imun muqim, dan bagi mereka di dalam surga itu ada kenikmatan yang abadi. Jadi ini adalah motivasi lain dari para muhajirin, orang-orang mukmin, rombongan pertama dari pengikut Rasulullah SAW, di mana Allah di sini mengabarkan dengan kalimat yubashshiruhum, itu kalimat kabar gembira. Mereka bukan hanya tidak sama di sisi Allah dengan para pemakmur Ka'bah sebelumnya, tetapi Allah menyebut a'dhamu darajatan dan menyebut ulaika humul faizun, ternyata masih kurang. Allah di sini menyebutkan lagi yubashshiruhum rabbuhum. Jadi Tuhan mereka, yakni Allah, memberi kabar gembira. Ini kan ibaratnya kalau main bola itu diserangnya habis-habisan gitu, orang-orang musyrik itu. Sudah nggak sama, ya, lebih tinggi di sisi Allah, mereka dapat keberuntungan dan Allah beri kabar gembira. Jadi udah dikasih bonus, bonus terus. Jadi seperti kita akan kelabakan dengan kebaikan dan rahmat itu, karena turun secara berurutan, tidak bisa dicegah. Ini kebaikan dan rahmat dari Allah, beda dengan manusia. Bahkan Allah di sini menyebut dengan kalimat bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin. Jadi 3, rahmat Allah, lalu ridhonya, dan surga. Ini kalimat yang memiliki arti berbeda dibanding masing-masingnya. Walaupun ketiganya adalah kebaikan, kenikmatan ataupun keberuntungan. Kita pernah menafsirkan bertahun-tahun sebelumnya tentang kalimat rahmat atau berkah, seringkali disamakan, yaitu kebaikan yang banyak. Rahmat berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang baik dalam bentuk kasih sayangnya kepada kita, sehingga tidak akan pernah kita dibiarkan atau diberikan kezaliman. Pasti kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, bukan cuma diguyur dengan kebaikan, tapi juga Allah ridho. Kalau kita ikut kompetisi, kita menang, penyelenggara sebenarnya nggak ridho, duitnya kurang buat beli piala, buat bonus gitu. Ya kan banyak penyelenggara itu ingin dapat untung. Orang mengadakan olimpiade aja, panitianya itu orientasinya untung. Asian Games kemarin nyari untung nggak semuanya, bukan cuma nyari popularitas atau menjadikan tenaga kerja selama sebulan atau 2 minggu, enggak. Ingin untung, karena biasanya diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta. Penyelenggara begitu, ya pasti motivasinya ingin untung kan. Begitu harus buat piala, ternyata juaranya kembar. Medali emasnya harus bikin 2 semua. Rugilah nih, keuntungannya menciut. Jadi ada orang yang tidak terlalu senang lah dapat orang walaupun pelaksanaannya sukses. Maka di sini Allah menyebut walaupun mengguyur kebaikan dan keberuntungan kepada orang-orang mukmin tadi yang berhijrah dan juga berjihad, Allah ridho. Nah ini bedanya dengan manusia. Allah ridho. Jarang perusahaan bangga menempatkan Anda menjadi juara se-Asia. Padahal takut juga pemiliknya nanti jangan-jangan dia jadi CEO-nya. Kalau kaya diambil alih. Jadi banyak orang tidak ridho
lalu kemudian membatasi akses untuk bisa jadi top leader di sebuah perusahaan, banyak dengan berbagai cara. Tapi di sini Allah beda dengan makhluknya, ridho dengan apa yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ini kalimat bi rahmatin minhu wa ridwanin. Jadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan teragung dari aktivitas seorang mukmin. Jadi karena kalau Allah ridho, ya udah selesai urusannya gitu. Yang namanya ridho, kita minta apa aja dikasih. Dan orang yang ridho itu berarti orang yang tidak akan menyakiti atau mendzalimi orang lain. Dan dia udah ridho. Tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada dendam. Jadi merasa senang dengan apa yang dilakukan hamba yang mukmin. Kemudian wa jannatin, dan surga-surga, bukan cuma satu surga, berarti banyak surga, jannatin. Dan Allah merinci lagi, lahum fiha na'imun muqim. Dan di surga itu mereka dapat kenikmatan muqim, maksudnya abadi. Gak pernah lepas dia di dalamnya. Jadi bukan cuma kita dikasih seperti perusahaan ada pegawainya juara segala macam dikasih bonus, bukan cuma senang perusahaannya gitu. Kasih bonus nih, voucher nih di hotel bintang 7 1 minggu, terserah di sana. Ini kartu kreditnya, limit unlimited, boleh pakai. Ibaratnya begitu. Gak ada apa-apanya di sini Allah menyatakan lahum fiha na'imun muqim. Jadi di dalam surga-surga itu mereka yang beriman, hijrah dan jihad tadi itu dapat kenikmatan yang abadi. Abadi suka-suka dia dan selamanya, nggak ada batas kapan berakhirnya. Bagi yang juara tadi cuma seminggu, hari terakhir sudah sedih. Besok kita kerja lagi. Di surga nggak akan ada pikiran begitu. Jadi lahum fiha na'imun muqim di surga. Di sini wa basatinun 'aliyah qutufuha daniyah. Jadi di sana banyak kebun-kebun yang luas dan di tempat tinggi, seperti kita memandang bukit, kebun. Dan buah-buahannya gampang dipetik kalau mau. Ini gambaran paling simpel tentang surga yang banyak digambarkan dalam ayat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia ketika menggambarkan surga ini sebagai motivasi mereka untuk berbuat baik. Karena yang diberikan imbalan oleh Allah ini kebaikan, kenikmatan yang tak ada ujungnya, abadi. Sementara yang kalian dapatkan di dunia dengan mengorbankan iman cuma sekian tahun atau singkat waktunya. Jadi tinggal kita pilih. Orang yang waras akalnya pasti memilih yang abadi, meninggalkan yang fana. Walaupun yang abadi itu belum nampak realisasinya, hanya janji. Tapi yang berjanjinya adalah Allah, bukan manusia. Dia yang memiliki surga, bukan manusia. Kalau manusia kan paling punya Pondok Indah, Pantai Mutiara di sana. Saya janjikan akan dapat villa atau rumah. Baru janji tuh, manusia bisa bohong juga, walaupun dia pemilik Pantai Mutiara. Tapi Allah kan tidak ingkar janjinya dan dia pemilik surga. Tidak ingkar janjinya. Berarti pasti janji Allah itu. Sementara janji manusia tak pasti. Masa kita mau mengejar yang tidak pasti, mengorbankan yang pasti. Kemudian Allah juga masih merinci lagi kalimat yang sebelumnya itu pada ayat 22. Khalidina fiha abada, innallaha 'indahu ajrun 'azim. Mereka di dalamnya itu abadi. Innallaha 'indahu ajrun 'azim, dan sesungguhnya Allah dari sisinya, dari sisi Allah lah ganjaran yang sangat besar itu. Itu semua dari sisi Allah. Bukan karena makhluk, bukan karena perbuatannya. Kalau Allah berkehendak, bisa saja orang-orang yang berbuat baik di dunia itu tidak dapat ganjaran, bisa saja. Artinya ini diingatkan kita dengan keimanan bahwa
semuanya adalah otoritas Allah. Allah yang punya suka-suka kan. Bukan karena kita sudah bekerja lelah mati-matian berjihad, lalu berhijrah dan seterusnya, lalu kita mengatakan pantaslah saya, karena saya kan sudah bekerja. Sama seperti seorang mengatakan saya sudah bekerja keras, pantas kalau saya kaya. Menafikan bahwa rezeki itu adalah urusan Allah. Maka di sini Allah mengingatkan pada ayat ini, Innallaha indahu ajrun azim. Sungguhnya Allah dari sisinya lah ajrun azim itu, ganjaran yang besar itu berupa surga dan kenikmatan yang di dalamnya abadi. Itu Allah yang ngasih. Bukan karena aktivitas kita seperti seorang mengatakan ini jerih payah saya. Jadi semangat keimanannya harus muncul di sini. Tali akidahnya itu nggak boleh putus. Walaupun memang dia berjihad, walaupun dia memang berhijrah. Jadi selalu kita sadarkan kepada Allah. Karena sekali lagi itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kita ini makhluk ini? Walaupun dia itu berjihad fisabilillah, walaupun dia berhijrah, apalagi yang enggak. Jadi kita berharap ayat ini bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Maka kita berharap juga ketika kita berbuat karena Allah yang perintahkan kita melakukan itu. Bukan kemudian kita berbangga-bangga, oh jasa saya begini, jasa saya begini. Karena yang memberi jasanya nanti, yang memberi ujurnya adalah Allah, suka-sukanya. Dalam hadis Nabi dikatakan ada mujahid yang berjihad karena ingin kebanggaan, kan gitu. Ada yang mujahid ingin kebanggaan, ingin pamer. Ada mujahid ingin harta, ghanimah. Ada mujahid ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dua, yang pertama masuk neraka, yang terakhir yang masuk surga. Sama-sama jihad. Siapa yang tahu bahwa dia berjihad karena ingin dapat ghanimah? Enggak ada yang tahu. Hati orang kan tertutup, enggak bisa dibuka. Kecuali dia lontarkan dalam kalimat. Siapa yang tahu bahwa dia ingin kebanggaan dianggap sebagai pahlawan dalam peperangan itu? Gak ada yang tahu. Kita akan menganggap sama aja mereka adalah para mujahidin. Tapi Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Maka ini maknanya, bukan garansi bahwa seorang melakukan kebaikan itu dianggap baik menurut zahirnya manusia, ya. Tapi Allah mengetahui niatnya. Ya, di sini rahasianya, Innallaha indahu ajrun azim. Maka di sisi Allah lah Allah yang memberikan ganjaran kepada mereka sesuai dengan motivasi atau niatnya. Jadi berhati-hatilah kita selalu dalam berbuat baik, karena harus disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat berikutnya. Ini temanya berbeda sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudara kandungmu itu sebagai pelindung. Ini istahabbul kufra 'alal iman, jika mereka lebih suka kekufuran daripada iman. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pelindung di antara kamu, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Sebagian riwayat menyatakan ini terkait dengan peristiwa Abu Ubaidah bin Jarrah dengan bapaknya. Bukan sebab nuzulnya, karena peristiwanya jauh. Peristiwa Abu Ubaidah bin Jarrah dengan bapaknya pada perang Badar tahun kedua Hijriah. Sedangkan surat At-Taubah itu kan turunnya tahun ke-9. Sehingga walaupun ada yang mengaitkan dengan peristiwa itu, tapi bukan sebab nuzulnya. Hanya contoh saja. Contoh di mana
di tengah-tengah kaum muslim pada waktu itu ada orang-orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala apakah lebih suka pada keluarga dan sukunya, sementara di kalangan orang-orang Arab keluarga dan suku itu nomor satu. Asobiyah kepada suku atau keluarga itu ta'assub itu nomor satu. Walaupun salah, keluarganya akan dibela, sukunya akan dibela. Kalau perlu mati untuk keluarga dan suku. Jadi perang-perang suku yang terjadi pada zaman jahiliyah dahulu banyak disebabkan ta'assub jahiliyah ini, asobiyah. Sedemikian kuatnya ikatan kecintaan mereka kepada keluarga, pada qabilah, pada keluarga besarnya, sampai-sampai urusan benar salah itu nomor sekian. Jadi pembelaan kepada qabilah itu sangat kuat. Maka di sini mereka diuji. Kaum muslim generasi pertama ini berasal dari tradisi semacam itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka lebih cinta kepada sukunya, pada keluarganya, atau kepada keimanan? Maka di sini Allah menyatakan, wahai orang beriman, jangan kamu jadikan bapakmu, saudara kandungmu itu sebagai pelindung, sebagai wali, jika mereka lebih suka kesyirikan atau kekufuran daripada iman. Jadi antara iman dengan asodiyah disandingkan dan menjadi ujian bagi orang-orang mukmin, mana yang mereka pilih? Ini ujian berat. Ini ujian berat. Jadi kita hidup berabad-abad dalam tradisi semacam itu, turun temurun, sehingga darah daging kita itu sudah asodiyah betul. Begitu beriman, diuji mana yang lebih dicintai, dihadapkan dengan keluarga mereka yang masih kafir atau syirik, mana yang mereka harus bela. Bahkan dalam peperangan, mana mereka yang harus dibunuh, mana yang harus dibela, mana yang harus ditolong. Ini ujian berat. Maka Allah di sini menyebutkan wa may yatawallahu minkum fa ulaika humul zalimun. Ini juga jawaban bahwa siapa yang tetap mengambil asobiyah, pembela keluarganya, bapaknya, saudara-saudara kandungnya, walaupun mereka kafir, membela kekafiran, maka mereka zalim. Walaupun kamu itu mukmin. Karena kalimat wa may yatawallahu minkum, minkumnya kembali kepada khitab seruan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, orang kedua. Minkum dari kamu, orang kedua. Maka faulaika humul zalimun, itu kembali polanya berubah. Maka mereka yang membela saudaranya daripada keimanan, mereka itu zalim. Walaupun notabene-nya mereka muslim. Hanya karena sebab membela kekufuran, bukan murtad. Membela kekufuran, lebih membela bapaknya, lebih membela saudaranya. Jadi contoh nyata adalah ya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Jarrah yang membunuh bapaknya dalam perang Badar karena membela kesyirikan, kekafiran. Dan bapaknya dibunuh dalam perang Badar. Berarti Abu Bakar bin Jarrah memilih keimanan. Bapaknya ada di kelompok orang kafir, dan mereka atau dia tetap kafir, memerangi Rasul dan para sahabat, tidak suka dengan keimanan dengan Islam. Anaknya ada di kubu Rasulullah SAW, cinta dengan Nabi, membela Islam, tidak suka dengan kekafiran. Maka bukti atas itu terwujud dalam perang Badar, yaitu sang anak karena Allah yang memerintahkan lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada keluarganya. Jadi ini memang ayat-ayat yang berat, ayat-ayat ujian. Di dalam kitab tafsir ini ketika membahas ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, di sini dikatakan an-nida bilafdil iman. Ini adalah permintaan atau permohonan dengan mengambil lafaz iman, litakrim, untuk memuliakan,
Wahai orang-orang yang beriman. Ini sudah memohon adanya, padahal Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak layaklah Allah itu mohonkan itu. Tapi Allah memuliakan orang beriman dengan permohonan itu. Wahai orang yang beriman. Jadi kalimatnya kalimat yang halus dan memuliakan, bukan menghina. Padahal Allah lebih agung, Khalik. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi karena sebab iman kepada Allah, Allah beri penghormatan itu. Sekaligus wali tahrikil hamma limusara'ati ila intisari awamirillah. Sekaligus untuk menggerakkan semangat agar segera menjalankan perintah Allah. Apa perintahnya? Itu jangan jadikan bapakmu dan anakmu atau saudara kandungmu itu sebagai pelindung kalau mereka lebih condong untuk membela kekufuran atau syirik. Di sini maknanya kata penyusun kitab tafsir ini, la tattakhidu aba'ukum wa ikhwanukumul kafirina ansaran. Janganlah kamu jadikan aba'akum wa ikhwanakum di sini, yaitu bapak-bapakmu dan saudara-saudara kandungmu itu yang kafir, ansaran sebagai penolong, awanan sebagai penguat, tawaddunahum wa tuhibbunahum, yang kamu cenderung atau condong kepada mereka dan cinta dengan mereka. Jadi ini memutus kekufuran, itu memutus nasab dari segi perwalian. Karena ini ada kalimat auliya sebagai pelindung, sebagai wali, penolong, sebagai orang terdekat, termasuk juga sebagai pemimpin. Kalimat wali. Jadi memutus perwilayahan atau perwalian. Karenanya kalau ada bapaknya kafir, anak gadisnya muslimah mau kawin nggak bisa, bapaknya jadi wali kan? Itu hal yang sepele, apalagi yang lebih berat. Menolong dalam urusan agama atau yang lainnya. Dalam hal administrasi pernikahan saja dia tidak berhak gara-gara kufurnya itu. Sementara wa may yatawallahu minkum fa ulaika humul zalimun ditafsirkan di sini dengan mengutip pendapat Abdullah bin Abbas. Qala Ibnu Abbas, huwa musyrikun misluhum li anna man radiya bisyirki fa huwa musyrik. Jadi dia musyrik seperti mereka. Karena siapa saja yang ridho dengan kesyirikan, ya dia musyrik. Ridho dengan syirik berarti dia musyrik. Jadi ini Abdullah bin Abbas yang menganggap orang yang lebih membela bapaknya atau saudara kandungnya yang musyrik, padahal dia beriman, maka dia termasuk musyrik. Ini perlu digarisbawahi maknanya, karena kalau salah tangkap ini keliru juga, bukan berarti oh kita nggak boleh berbuat baik kepada bapak atau ibu yang musyrik. Beda lagi. Ini maksudnya jika dihadapkan pada satu kondisi yang di dalamnya ada dua pilihan, itu maksudnya. Dalam muamalah sehari-hari biasa, itu yang kita biasa kepada saudara kandung walaupun agamanya berbeda. Dia manusia juga, punya hak yang sama dengan kita, punya kewajiban juga yang sama dengan kita. Sama seperti orang lain, ada orang yang kelaparan yang kita wajib bantu kalau kita punya kelebihan. Begitu juga saudara kita, wajib kita bantu. Bukan berarti wah kamu kafir, nggak sekeyakinan nih, nggak bisa, kita putus. Bukan begitu maksudnya. Oh dalilnya ayatnya ini, bukan begitu maksudnya. Jadi salah penempatan ini maksudnya jika ada satu situasi di mana ada dua pilihan, apakah kita memilih iman atau milih mereka? Nah ini baru. Tapi kalau situasinya tidak ada pilihan, maksudnya normal kita, ya hidup sebagaimana adanya normal. Hanya secara administratif perwalian mereka tidak ada lagi. Jadi dalam pernikahan, dalam syahadat atau persaksian yang memerlukan kesaksian seorang muslim, mereka tidak bisa. Termasuk juga rahasia kita nggak bisa kita berikan kepada mereka.
Jadi tidak sebagaimana teman dekat, termasuk perwalian sini adalah teman kepercayaan. Bicara biasa aja, nggak perlu membicarakan situasi gerakannya misalnya. Walaupun saudaranya kafir, ini urusan lain lagi. Nah ini pintar-pintarnya kita melakukan muamalah dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Jadi walaupun ayat ini difahami ketegasan sikap terhadap kekafiran jika dalam situasi kita diminta memilih, maka bukan berarti dimaknai dalam kondisi normal itu berarti kita sama sekali. Jadi sama sekali tidak ada hubungan, muqatta'ah, terputus, nggak bisa. Karena itu tidak dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Rasul dulu saudara-saudara sepupunya banyak yang kafir, paman-pamannya banyak yang kafir. Apakah beliau memusuhinya? Enggak. Walaupun sempat terlibat dalam perang Badar, Abbas ikut perang Badar. Saudara sepupunya dari keturunan Abu Thalib, paman beliau yang dulu mengasuh beliau, sebagian anak-anaknya ada di kubu kafir dalam perang Badar. Tapi kan tidak dendam, tidak mencela. Jadi Allah takdirkan begitu ada di medan perang, harus dihadapi. Setelah beberapa perang dilalui oleh Nabi, Abu Sufyan, mertuanya Abu Sufyan ini kerabatnya sekaligus mertuanya. Apakah beliau menolak ketika datang Abu Sufyan ke Madinah sebelum Fatu Makkah? Ketika orang kafir Quraisy melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan kan diutus ke Mekah, ke Madinah untuk melobi Nabi supaya tidak membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Jadi didatangi Abu Bakar, Abu Bakar memusuhinya. Sampai terakhir mau berjumpa dengan Nabi, Nabi nggak mau. Tapi bukan berarti memusuhi dalam arti kalau mau memusuhi, tawan aja, ambil atau dibunuh kan selesai. Bukan, itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ini juga menunjukkan bagaimana beliau tetap menjaga hubungan nasab dalam batas-batas tertentu. Tapi manakala dalam medan perang seperti perang, harus memilih kalau perang itu urusannya dibunuh atau membunuh. Urusannya itu. Maka disitulah harus diambil sikap tegas. Jadi kehidupan muamalah kita dengan orang yang berbeda keyakinan dalam situasi normal nyaris tidak ada perbedaan. Jadi persahabatan dalam arti pertemanan baik, bukan sahabat dekat dan tempat mencurahkan rahasia kita, bukan. Berteman baik biasa, mengajak pada kebaikan, memberi kebaikan, itu biasa. Jangan dimusuhi dan juga jangan bermusuhan. Kecuali mereka yang memusuhi kita lagi nanti. Karena itulah kondisi non muslim dalam kekuasaan Islam zaman dulu itu disukai oleh mereka. Orang-orang ahli dhimmah itu suka dengan kondisi masyarakat muslim. Karena mereka tidak memusuhi, mereka sama-sama warga negara, punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada diskriminasi. Perbedaan itu hanya dari segi keyakinan ketika situasi memang harus memilih. Misalnya pengarahan pasukan di medan perang. Tapi kesertaan mereka di medan perang juga boleh, silakan. Dalam banyak peperangan di zaman kekuasaan Islam dulu, banyak ahli dhimmah yang terlibat perang secara pribadi atau kelompok. Mereka membantu pasukan muslim. Tapi ya mereka nggak dapat ghanimah, bukan muslim. Hanya dapat bagian harta dari ghanimah, tapi bukan ghanimah. Yang 4/5 itu bukan. Bagian mereka lebih kecil dari itu, sebagai imbalan. Jadi tidak dimusuhi, bahkan bantuannya bisa diterima asalkan tidak membawa bendera komunitas mereka ada di bawah kekuasaan Panglima Islam.
bukan sendiri, berdiri sendiri, bukan. Nah, ini menunjukkan muamalah kita dengan orang-orang yang non muslim dalam kekuasaan Islam itu muamalah yang terbaik. Mana ada dalam sejarah peperangan itu orang berbeda keyakinan malah membela kita dan mereka memusuhi orang yang sama dengan keyakinan mereka. Orang-orang Kipti di Mesir sama-sama Nasraninya bersedia membantu kaum muslim untuk memerangi orang Romawi. Lalu orang Romawi sama-sama Kristennya sama. Fenomena semacam ini kan susah dijumpai kecuali dalam abad-abad keagungan Islam dulu. Itu pelaksanaan dari syariat kita, syariat Islam. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-24, ayat yang terakhir pada kajian kita kali ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara kandungmu, istri-istrimu, keluarga-keluargamu, dan harta yang kamu dapatkan atau yang kamu usahakan, serta perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai datang Allah dengan membawa perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang fasik. Ini ayat terkenal juga nih dalam masalah al-wala wal bara, tentang masalah loyalitas. Ini ayat ini sering. Jadi ketika tema kita tema loyalitas kita kepada siapa, nah ayat ini jawabannya. Pada suatu hari Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana uhibbuka." Saya cinta kepadamu. Demi Allah saya cinta kepadamu. Bahkan lebih daripada cinta saya kepada harta saya, kepada keluarga saya, kepada istri saya, anak saya. Illa bi nafsi, kecuali diri saya. Kata Umar bin Khattab, kecuali diri saya lebih cinta diri saya daripada kepadamu. Jadi ada batasnya. Maka Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sampai menjadikan aku itu lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Maka Umar setelah mendengar sabda Rasulullah SAW itu mengatakan, maka fal'ana wallahi, maka sekarang ini demi Allah, aku lebih suka, lebih cinta kepadamu daripada aku sendiri. Jadi kata Rasulullah, ini yang benar. Jadi ini contoh bagaimana kecintaan dalam sabda-sabda tadi itu ukurannya, rankingnya dibuat itu. Jadi cinta kepada Nabi itu harus kita korbankan semua yang kita miliki, bahkan jiwa kita yang paling tinggi ini. Biasanya kan jiwa, nyawa kita. Ada orang dirampok, ambil aja deh itu harta, surat berharga, ambil dompet, ambil harta, terserah dia ambil semua. Yang penting saya selamatkan gitu. Karena itu paling tinggi nilainya, jiwa. Maka dalam hal keimanan dan bandingannya dengan Rasul, jiwa kita harus kita korbankan juga. Jadi untuk Nabi, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Islam, kita harus korbankan pengorbanan tertinggi, yaitu jiwa kita. Bahkan Rasul menyebutnya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antaramu sampai Rasul lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Jadi kalau dia masih
suka dengan hartanya, masih suka dengan kedudukannya, maka keimanannya masih tipis, masih lemah. Di sini Allah menyatakan dengan tegas, katakan jika bapak-bapakmu. Jadi di absen satu-satu nih dari ranking orang-orang yang terdekat dengan kita, yakni orang tua. Kalimat abaukum bukan berarti kok ibu nggak ada. Ini tercakup. Ini dalam bahasa Arab, penggunaan kalimat ini mencakup juga ibu. Wa abnaukum, ini juga mencakup anak-anak perempuan, walaupun bentuknya anak laki-laki di sini. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kita, kakak adik kita, saudara kandung. Wa ashiratukum, keluarga kita, termasuk kerabat. Lalu kecintaan berikutnya, ini berdasarkan ranking dalam jiwa manusia itu. Yang paling dicintai adalah dirinya, lalu orang terdekat yang menjadi ring satu, atas bawah, samping kanan kiri kan itu. Atas itu adalah orang tua kita, ke bawah adalah anak cucu, atas bapak nenek moyang istilah. Ke samping saudara kandung, semua disebut di sini. Jadi abaukum atas, abnaukum di bawahnya, ikhwanukum ke samping, ashiratukum ke samping juga kerabat. Setelah itu barulah urusan harta. Ini juga sesuatu yang kita cintai. Semua manusia suka ya dengan harta. Termasuk usaha yang di sini dikatakan wa tijaratun takhshawna kasada. Kalau kita sudah sedang booming usaha, yang paling ditakutkan apa? Rugi atau bangkrut. Jadi masih menyebut harta juga. Termasuk wa masakinu tardawna, tempat tinggal yang kamu sukai, yang kamu ridho. Kita cenderung suka tempat tinggal yang besar, yang indah, yang nyaman. Semua itu harus kita lepas. Karena di sini ada kalimat ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah. Apakah itu lebih kamu cintai daripada pada Allah, Rasulnya dan jihad? 3 yang dibandingkan di sini, Allah dan Rasulnya dan jihad. Di dalam kitab tafsir ini, di sini dikatakan in kana haula'il aqarib minal aba wal abna wal ikhwan waz zawjat. Mereka yang dikenal sebagai kerabat dari bapak, anak, saudara kandung dan istri. Wa man siwahum, yaitu ashiratukum. Dan orang yang serupa dengan mereka, yaitu ashiratukum, keluarga. Di sini ditafsirkan jama'atukum alladziina tastansiruna bihim. Itu orang-orang dari kalangan kerabat yang biasa menolong kita kalau kita tertimpa musibah. Bukan ring 1, tapi ring 2 atau ring 3. Jadi dari paman, dari bibi, dari kemenakan, dari sepupu. Karena mereka biasanya lebih sigap setelah ring 1 yang menolong kita, itu ring 2. Jadi disebut di sini. Kemudian wa amwal taraftumuha, yaitu maksudnya amwalukum allati iktasabtumuha, yaitu harta-hartamu yang iktasabtumuha, yang kamu usahakan, yang kamu cari, yang kamu upayakan. Jadi orang mencari dan mengumpulkan harta, ada orang bertahun-tahun, ada puluhan tahun, memeras keringat banting tulang, sampai kita membela kurang tidur, badan kurus kering. Jadi ini semua yang didapat itu harus kita rela lepaskan. Termasuk di sini wa tijaratun takhshawna kasadaha, itu takhafuna adamu nafaqiha. Itu kamu khawatir atau takut mengeluarkan atau keluar harta begitu aja
dalam bentuk kerugian, jadi loss profit. Karena mendapatkannya susah, upaya berpuluh-puluh tahun, ruginya cuma sehari selesai. Misalnya gempa bumi hancur udah, mau apa lagi? Atau masakin tardawnaha, itu manazilun tu'jibukumul iqamati fiha, itu tempat tinggal yang membuat engkau takjub dan senang tinggal di dalamnya. Tempat tinggal mewah, maksudnya megah. Habba ilaikum minallahi wa rasulih. Hadza huwa jawabus syart. Ini adalah jawab syart. Jadi ini bentuk kalimat dari susunan pada ayat ini adalah bentuk jawab syart. Karena ada kalimat in. Itu kalimat syarat namanya. Qul in kana abakum. Kalimat in, jika atau apabila atau kalau, itu kalimat syarat. Jika maka gitu dalam bahasa Indonesia. Apabila begini maka begitu. Maka ada jawabnya di belakangnya, yaitu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu jawabnya. Maka disebut bentuknya jawab syart. Jadi jika yang di depan itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, ini kalimat jawab syart. In kanat hadhil asya' al-madhkura ahabba ilaikum minal hijrah ila Allah wa rasulih. Dan jika yang disebut sebelumnya itu lebih kamu cintai daripada hijrah kepada Allah dan Rasulnya, itu maksudnya. Jadi kalimat ahabba ilaikum minallahi wa rasulih itu maksudnya adalah hijrah. Di konteks ketika dulu di masa Rasulullah. Karena hijrah bukan hanya cinta kepada Nabi, menyertai Nabi hijrah dan ikut tinggal bersama Nabi di Madinah, tapi juga karena Allah perintahkan. Maknanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jihadin fi sabilihi. Di sini ahabba ilaikum minal jihad linusrati dinillah. Lebih kamu cintai daripada jihad untuk menolong agama Allah. Sementara harta itu cuma menolong kamu dan keturunanmu ataupun keluargamu. Keluarga diri satu atau ring dua itu menolong kamu saja. Sementara Allah akan menolong semuanya. Apa itu yang kamu cintai? Lebih kamu cintai. Maka fatarabbasu, kata Allah di sini. Kalimat fatarabbasu ditafsirkan intadiru, maka tunggulah oleh mereka, tunggulah oleh kalian. Kalau itu yang kamu cintai, tunggulah oleh kalian. Apa yang ditunggu di sini? Hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sampai Allah akan datangkan nanti perkaranya. Dilafsirkan di sini, yakni bi uqubatihil ajilah aul ajilah, yaitu iqab ataupun sanksi dari Allah yang ajilah atau ajilah, yang cepat atau lambat, itu pasti terjadi. Cepat maksudnya di dunia, lambat nanti di akhirat. Pasti dapat, cepat lambatnya. Ini sesungguhnya adalah ancaman. Jadi walaupun bentuk kalimat jawab syart, ini ultimatum dari Allah. Sama seperti kita pengumuman di sekolah, jika membawa gadget, ya, siswa membawa gadget dan ketahuan maka dihancurkan, misalnya. Kan itu ancaman sebenarnya, walaupun kalimat jawab syart. Atau kita bertemu dengan musuh orang yang tidak kita sukai, kita mengancam dengan kalimat ini. Jika kamu ketemu saya lagi di jalan, fatarabbasu, jadi tunggu nih, tinggal awas ya. Kita akan lihat nanti. Itu sebenarnya ancaman. Jadi kalimat fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Maka kalimat bi amrihi ini dimaknai uqubah min indillahi. Jadi siksaan ataupun sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang yang lebih cinta kepada dunia, pada kerabat dan hartanya daripada cinta hijrah pada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Jadi hati-hati dengan orang yang gak suka dengan jihad. Nah ayat ini Allah beri ancaman. Kasih aja ayat ini.
Bapak suka jihad, tidak suka, saya nggak setuju. Nah, ini kasih aja. Jadi apakah Bapak lebih suka kerabat segala macam ketentraman hidup dan lain-lain dibandingkan perintah Allah untuk jihad? Maka kata Allah, kata Rasulullah ya Allah diamri. Allah yang ngancam, bukan kita yang ngancam. Jadi wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Jadi Allah di sini masih memperhalus kalimat. Kenapa? Karena disebut fasik karena objeknya masih orang mukmin. Cuma orang mukmin ini lebih suka kepada hartanya dibanding disuruh berjihad. Disebut fasik saja. Dia tidak disebut kafir, tidak disebut musyrik. Seandainya disebut kafir atau musyrik, maka beberapa sahabat Nabi yang dulu dalam perang Tabuk ketinggalan atau gak ikut, walaupun tidak ada uzur syar'i, maka dia kafir. Kan gitu. Cerita ada 3 orang sahabat Nabi yang tertinggal dalam perang Tabuk itu kan karena memperlambat, nggak ada uzurnya, karena di Mekah sedang panen kurma. Saya kalau ditinggalin nih orang-orang pada pergi, mungkin bisa 2 bulan gitu kan, jadi nanti kembali kurma udah apa? Udah bukan busuk apa? Udah peot-peot, udah jatuh dan kering peot yang bisa dikonsumsi. Sayang. Kita tunggu aja seminggu lagi, nanti kita bisa nyusul sana. Yang terjadi kan begitu. Maka sahabat-sahabat ini dapat hukuman. Jadi diboikot oleh Rasul dan kaum muslim, bahkan oleh keluarganya selama beberapa minggu. Dan tobat mereka diterima. Ini karena mereka lebih suka. Ini contoh tentang penerapan ayat ini dulu di zaman Nabi. Bagaimana ada sebagian muslim yang memperlambat urusan jihad fisabilillah, padahal Rasul perintahkan mereka harus berangkat, semua laki-laki, tapi mereka lebih suka dengan kebunnya yang sayang ini kalau nggak dipanen ini seminggu lagi, kalau kita tinggal sekarang, waduh, nanti pulang 2 bulan kemudian kita nunggu lagi tahun depan. Kalau itu yang lebih kamu cintai, maka tunggulah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia saja balasannya begitu. Kalau sebuah kotak mengisolir kita sebulan aja lamanya, ya udah kita seperti di penjara. Apalagi Rasul yang mengisolir kita, orang yang paling kita cintai, maka bagaimana mungkin kita mengorbankan? Nah ini tentang kalimat fasiqin di sini. Jadi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalimat fasiqin di sini ditafsirkan la yahdi al-kharijina min ta'atihi an ta'atihi ila thariqis sa'adah. Itu orang tidak diberi petunjuk karena dia keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ila thariqis sa'adah, yang Rasul atau Allah ini mengajak pada jalan as-sa'adah, jalan ketentraman, keselamatan, kebahagiaan. Wa hadza wa'idun liman azhara. Dan ini adalah janji kepada orang yang keluarga ataupun harta dunia itu sangat berpengaruh pada dirinya. Janji bahwa kalau itu lebih disukai oleh dia, harta dunia dan kerabat itu dibandingkan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka Allah berjanji Allah akan menurunkan iqab ataupun sanksi di dunia maupun di akhirat, cepat atau lambat. Dari ayat ini pula Abu Bakar Siddiq pernah berkata bahwa sesungguhnya suatu kaum yang meninggalkan jihad fisabilillah, maka dia akan menjadi kaum yang hina, miskin. Jadi kaum yang meninggalkan jihad dari kaum muslim, maka dia akan terhina. Dan itulah benarnya fakta setelah masa kekuasaan Islam berlalu. Ketika kita meninggalkan aktivitas jihad fisabilillah, kita hina, tidak mulia, kita miskin, tidak kaya. Pada masa dulu jihad
Mereka menjadi orang-orang atau kaum yang disegani oleh banyak bangsa dan menjadi kaya dengan jihad, tidak menjadi miskin. Sebaliknya ketika kita tinggalkan, kita akan hina dan miskin. Itu Abu Bakar Siddiq yang berkata. Jadi beliau sangat mengetahui apa hikmah atau inti dari ayat seperti ini. Baik, saya kira itu ya yang bisa dibahas ya. Sampai ayat yang ke-24. Kalau ada perkara-perkara yang perlu didiskusikan silakan.